Kita hitung ada 522 cabang di seluruh Indonesia. Dari 548 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kita punya 34 PW di seluruh Indonesia. Ini ada tambahan 2 provinsi lagi kalau tidak salah. 2 di Papua. Provinsi baru di Papua. Kita akan lihat nanti apakah visible untuk bentuk PW di sana. Yang jelas ini. Nah, keadaan situasi nasional, kondisi nasional yang dihadapi oleh PBNU adalah bahwa pertama, di sebagian besar struktur NU yang ada itu pengurus-pengurus itu tidak tahu bagaimana caranya melakukan konsolidasi. Bahkan tidak sedikit yang merasa buntu. Ini gimana? Nggak ada kegiatan yang konstruktif, nggak ada kegiatan yang benar dan sebagainya. Kesulitan untuk melakukan konsolidasi. Nah, ketika semakin kurang kegiatan yang dilakukan, akhirnya juga semakin sedikit orang yang terlibat. Ketika semakin sedikit orang yang terlibat, lalu ada keadaan seolah-olah ini kita kekurangan kader, seolah-olah. Nah, ini adalah kondisi nasional. Jadi Bapak sekalian, memang ya lain yang dihadapi Jawa Timur dengan yang dihadapi oleh PBNU secara nasional ini lain. Kalau ini tadi Jawa Timur dipanggili satu persatu setiap cabang dan MBC-nya suruh berdiri, berdiri semua. Tapi sekjen disuruh begitu misalnya di Kepulauan Riau, ya insya Allah tidak kasih. Suruh begitu di Kalimantan Utara, ya tidak kasih insya Allah. Di NTT insya Allah tidak kasih. Nah ini masalah yang meluas secara nasional dan selama ini belum dilaksanakan suatu strategi yang valid, yang jitu dan betul-betul berhasil memperbaiki keadaan ini. Apalagi kalau di mana? Papua. Di NTT itu di Jakarta aja belum tentu. Tanya Jakarta aja belum tentu bisa kayak begini. Karena keadaan memang sudah sedemikian rupa sehingga orang seperti buntu menghadapi masalah konsolidasi ini. Jawa Timur ini saja. Ini hadir di sini semua PC dengan MBC-nya, tapi saya yakin kalau dari mukanya ini tidak semua punya sistem konsolidasi yang sudah mapan. Saya yakin ada banyak di sini yang MBC satu sama lain nggak ngerti apa yang dikerjakan satu sama lain, nggak ngerti apa yang dikerjakan PC, nggak ngerti apa yang dikerjakan PW dan seterusnya. Itu sebabnya ya terjadi misalnya kesalahpahaman seperti yang ada di sini tadi, karena yang dibicarakan di tingkat PB sekarang ini sebagai agenda konsolidasi ini jauh sekali dari pengalaman pengurus-pengurus di tingkat MBC selama ini. Selama ini tidak pernah ada seperti itu. Nah sekarang kita mau bicara tentang itu membayangkannya aja sudah masalah tersendiri. Nah ini memang problem besar, tapi harus segera kita atasi, harus segera kita lakukan sesuatu untuk itu. Nah, kita tidak punya pilihan, ini organisasi, nyatanya di dalam ADRT itu semua itu bertumpu pada struktur yang paling bawah. Adanya MBC itu seharusnya karena ada ranting loh.
adanya PC itu seharusnya karena ada MBC. Kalau nggak ada MBC-nya, ya PC itu harusnya nggak sah gitu. PW itu ada kalau ada PC, kalau PC-nya nggak ada, PW itu juga nggak sah. Begitu juga sampai ke PW. Jadi kita tidak punya pilihan kecuali menghidupkan dari bawah. Nah, kita sama-sama tahu bahwa selama ini banyak masih terjadi klaim yang tidak ada isinya. Mengklaim ada MBC, tapi sebetulnya ya MBC abal-abal, kalau ditanya artinya nggak ada. Itu banyak. Kemarin itu beberapa tahun yang lalu itu bahkan terjadi waktu itu sebelum ada Kemenak baru, sebelum ada Menteri Agama baru, Menteri Agama yang sekarang, Menteri Agama yang sebelumnya, ada di satu provinsi itu karena betul-betul sudah ada, sudah tidak aktif kemudian akhirnya ada orang tiba-tiba pokoknya mengajak dia berhubungan dengan kanwil setempat, kanwil berhubungan dengan kantor Kemenak di kabupaten kecamatan, lalu semua KUA seprovinsi di MBC-kan. Tidak peduli dia itu sebuahnya kunut atau tidak. Bukan cuma itu, sampai di PW-nya sendiri itu masih wallahu a'lam bishawab sekarang ini. Roke Suriahnya itu nun sewu ya itu Roke Suriah di salah satu PW kita ini itu masih ihtimal betul NU apa enggak sebetulnya. Tapi jadi Roke Suriah itu terjadi. Nah, kita ingin memperbaiki ini semua dengan berbagai macam elemen strategis yang sekarang sedang kita kerjakan. Salah satunya tadi disebut soal sistem pelatihan kader. Ya, sistem pelatihan kader itu harus jadi sistem beneran, jangan terjadi hal-hal yang melenceng kayak kemarin. Kita sudah berhasil mendesainnya, sudah selesai. Masih dibutuhkan waktu untuk melengkapi semua elemen-elemen strukturalnya. Karena tadi disinggung dan sudah berkali-kali juga saya sebutkan bahwa nanti kita akan butuh 2.800 kali pelatihan kader tingkat dasar di setiap tahunnya, dan itu butuh tidak kurang dari 1.000 instruktur. Nah, ini semua harus kita kerjakan secara bertahap supaya jadi lengkap semuanya. Ini salah satu elemennya. Tapi kita perlu melakukan akselerasi, memicu terjadinya akselerasi konsolidasi ini. Nah, caranya memicu akselerasi konsolidasi itu ada dua komponen. Yang pertama itu personel atau sumber daya manusia. Yang kedua aktivitas. Ada orangnya dan ada kerjaannya. Kalau cuma ada orang atau nggak ada kerjaan, ya sama aja bohong. Itu biasanya kalau nggak duduk malah bertengkar satu sama lain karena kurang kerjaan. Saya selama ini mengamati di tempat-tempat di situ ada konflik di antara para pengurusnya itu gara-gara kurang kerjaan. Kerjaan nggak ada karena BT sama-sama BT lalu bertengkar satu sama lain. Itu terjadi di berbagai tempat. Jadi orang dan kerjaan. Nah, sekarang orang kita punya. Ada kok orang Jawa Timur itu nyari orang NU di setiap desa pasti ada. Ada orangnya. Dan tadi apa namanya, kalau Kiai Muhyiddin membanggakan di Jakarta ada pelatihan Ansor yang pesertanya sampai 2.000. Ya saya tidak kaget sama sekali. Saya tahu sekarang ini secara nasional kita punya Banser tidak kurang dari 10 juta. Banser bersertifikat. Memang lulusan pelatihan beneran itu tidak kurang dari 10 juta hari ini kita punya. Orangnya sudah ada. Dan hasil pelatihan Ansor dan Banser ada apa namanya, sekarang sekolahnya DTD. DTD itu apa itu? Pokoknya
pelatihan terpadu tingkat dasar lah. Jadi Ansor dan Banser sekaligus. Jadi sekarang dulu kan ada Diklat-Sar sama PKD itu digabung jadi DTD sekarang. Dan ini sudah berlangsung sampai sekarang ini 12 tahun sejak mulainya, sehingga sudah berkembang dengan deret geometrik besar sekali. Ada orangnya 8 juta. Itu kalau di situ disuruh nyoblos satu calon aja udah lumayan ya. Tapi kan bukan itu gunanya pelatihan. Masa pelatihan cuma nyoblos tok? Kita punya personel-personel dari muslimat, walaupun belum ada pelatihan yang sistematis. Kita beresin nanti. Fatihah juga begitu, kita akan mulai beresin sistem pelatihannya mulai periode ini. Begitu juga NU dan NPNU. Tapi orangnya kan sudah ada. Sekarang kalau ditanya orang NU, perempuan NU di desa kan semuanya ada semua. Dan mereka tinggal nyambungkan dengan muslimat, nyambungkan dengan Fatihah. Maka PBNU ini membuat strategi untuk membentuk apa yang saya sebut task force. Task force itu bahasa Inggris, Pak. Ya. Bahasa Indonesianya itu gugus tugas. Bahasa Inggris task force itu gugus tugas. Jadi ini bukan banok baru gitu, Pak. Dari mana? Dari Pasuruan tadi. Task force ini namanya gugus tugas. Gugus tugas itu nanti akan kita bentuk mulai dari tingkat pusat. Jadi nanti akan saya kumpulkan PP Muslimat NU, PP GP Ansor, PP Fatayat, Ibnu IPPN. Kita kumpulkan, akan saya bentuk task force di tingkat nasional. Nah, task force ini nanti tugasnya membentuk struktur gugus tugas, struktur task force sampai ke desa, sampai ke apa yang saya sebut sebagai warung-warung di tingkat desa. Mungkin satu desa tidak hanya satu desa, tergantung daerahnya. Banyak tempat di Jawa Timur ini yang mungkin satu desa butuh 2-3 pos untuk melayani masyarakat. Ini nanti yang kita minta task force. Ya, isinya task force itu siapa? Muslimat NU, Fatayat NU, Ansor, Ibnu, IPPNU. Itu isinya. Orangnya dari sana kita ambilnya. Ya. Nah, nanti kita suruh mengerjakan, pekerjaannya datang dari mana? Pekerjaannya pertama, ini yang pertama awal ya, saya sebut dagangan berawal itu dari Kemenang. Ada program bimbingan perkawinan, lalu ada program, kalau tidak salah ini program moderasi beragama ini. Tapi sekarang kita juga sudah punya juga elemen yang lain yang mengisi task force itu, yaitu program revitalisasi posyandu dari Kementerian Kesehatan, program penanggulangan stunting juga dari Kementerian Kesehatan. Lalu kita juga punya lagi program yang lain, penanggulangan kemiskinan ekstrim dari Bappenas. Kita punya program pengembangan UMKM dari Kementerian UMKM dan seterusnya. Itu nanti akan menjadi isi kegiatan di bawah itu. Apa aja pekerjaannya. Sekarang kita sedang eksplor juga, mudah-mudahan bisa ketemu nanti dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga misalnya, untuk memberi isi kepada lapak yang kita dirikan di desa-desa, yang isinya ini. Ya. Nah, nanti bagian dari pengurus NU ini apa? Bagian dari pengurus NU ini mengkoordinasikan program, karena programnya yang nyusun bukan task force. Task force ini kan yang mengerjakan programnya. Pelaksana. Yang mengambilkan program kan dari NU, dari PBNU. Jadi yang deal dengan Kemenang itu nanti itu kemarin kan PBNU, bukan Banok. Yang deal dengan Kementerian Kesehatan PBNU. Nah, ini nanti yang akan dibawa ke PW, dijabarkan ke PW, dari PW ke PC, turunnya di MBC jadi perintah bahwa MBC harus melakukan
konsolidasi dan mobilisasi di tingkat desa seperti ini itu nanti ada semua. Sehingga terhubung antara task force dari Banom-Banom ini dengan struktur NU mulai dari PBNU sampai ke ranting. Ini nanti Pak, ini nanti akan memicu percepatan konsolidasi. Karena ada kerjaan. Kalau ada kerjaan di bawah itu orang datang untuk ikut kerjaan itu. Orang datang. Itu sederhana sekali. Kalau tidak ada kegiatan, ya orang tidak datang. Orang tidak muncul. Kalau ada kegiatan, orang muncul. Kalau orang muncul, itu nanti kita jadi tahu. Oh, ini orang ikut kegiatan ini ikut kegiatan. Dan itu akan bergulir dengan cepat sehingga kita semua juga menjadi lebih gampang mendapatkan gambaran tentang konsolidasi NU ini. Nah, ini semua kita mulai dari Jawa Timur yang sudah karuan ada orangnya, nggak repot nyari-nyari. Memang sengaja kita mulai dari Jawa Timur yang sudah karuan setiap desa ada orang. Sehingga ini jadi dulu modelnya. Modelnya itu jadi dulu, bentuknya itu kelihatan dulu. Gitu. Karena ya kita tidak mulai misalnya dari DKI Jakarta, misalnya. Repot nanti nyari ketemunya sampai ke RT RW itu jadi tidak karuan di Jakarta. Enggak jadi model. Nanti belum apa-apa sudah dipakai kampanye calon presiden sama Kiai Muhyiddin, repot lagi kita. Nah, kita bikin dulu di Jawa Timur supaya kelihatan bentuknya. Kalau sudah ada bentuknya ini kan tinggal fotokopi, tinggal copy master. Betul. Dibawa ke Jawa Tengah, copy master, ke Jawa Barat, copy master, DIY, DKI, Banten, copy master dengan model yang sama. Kalau di sini sudah jadi, tinggal model yang sama. Dan ini bisa berlangsung secara simultan. Misalnya kalau di Jawa Timur ini sudah jalan 30%, mulai dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah jalan 10%, sudah bisa mulai dengan DI, mulai dengan Jawa Barat dan seterusnya, sampai keluar Jawa. Ini Pak, karena orangnya itu sudah ada, ini bisa kita lakukan dengan cepat. Proyeksi saya, insya Allah sebelum pertengahan tahun depan, ini sudah operasional. Sebelum Juni 2023 ini sudah mulai operasional dan pada akhir tahun 2023 insya Allah sebagian besar dari wilayah Indonesia ini sudah bisa kita isi dengan aktivitas dengan program ini karena orangnya sudah ada. Sebetulnya Jawa Barat apapun juga relatif siap. Kalau ada aktivitas orang akan datang. Selama ini karena nggak ada aktivitas saja sehingga kelihatannya kayak nggak ada orang. Nyatanya ketika yang lain bikin aktivitas, orang datang. Aktivitas apa aja? Ya karena orang sebetulnya juga butuh beraktivitas kok. Ketika FPI bikin aktivitas, orang datang aja. Lah kok